Shalom jemaat. Mari kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau ibadah pada sore hari ini. Kami undang Engkau boleh ada di tempat ini, Engkau boleh menjamah dan melawat setiap kami. Hadirlah Tuhan, karena kami percaya ketika Engkau ada, ketika hadirat-Mu itu ada, maka kami percaya mukjizat-Mu pasti terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan kami mau Engkau sendiri yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebentar, saat ini ibadahnya agak istimewa karena bertepatan dengan kita merayakan Paskah, betul ya Bu ya? Betul. Itu kami mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat GPD Beraurat Ganda 2. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Selamat Paskah. Di nama Tuhan, kita akan memuji Dia sebab ini hari Paskah, kita memperingati kematian dari Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, darahnya amat kuasa, disambung dengan ada kuasa di dalam darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, Ada kuasa, ada kuasa dalam darah domba, ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa ada kuasa dalam darah domba. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba. Ada kuasa dalam darah anak domba. Darah anak domba. Darah anak domba. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya. Haleluya. Dia yang menyucikan kita dari dosa, melepaskan kita dari semua susah. Amin. Darah Yesus yang tebus kita semua. Darah Yesus sungguh berkuasa. Amin. Dan melalui Paskah ini kita mengingatkan setiap kita bagaimana Yesus berkorban dan telah mati untuk menebus dosa setiap kita. Itu yang membuat kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita pujikan, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. bagi Dia pujianku tak dapat membalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Yesus Kristus namanya. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau telah menebus dosa kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat segala yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur. Dan sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Dan seumur hidup kami hanya mau memuji Engkau, meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Kau taburi benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya spesial. Hari ini kita merayakan Paskah. Saya katakan spesial kenapa? Karena Paskah ini kita rayakan bersama-sama keluarga, di tengah-tengah keluarga. Dan ini sangat mirip dengan Paskah yang pertama. Dengan Paskah yang pertama, yaitu setiap keluarga pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, setiap keluarga harus merayakan Paskah dan membawa anak dombanya sendiri. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Paskah yang istimewa 2020. Luar biasa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 12. Saya bacakan buat saudara, Keluaran pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu harus buat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya 4 hari sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Haleluya, saya baca sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini luar biasa sebab ayat ini menubuatkan tentang anak domba yang sesungguhnya, anak domba yang sejati. Yohanes 1 ayat 29 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis berkata seperti itu ketika dia menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ya, jadi penggenapan dari Keluaran 12 ini ada di dalam Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih menggantikan saudara dan saya. Itu makna Paskah buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik adalah di ayat yang ke-7. Darah dari anak domba berusia setahun yang tidak bercacat, tidak bercela itu haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi saudara bisa lihat di ambang pintu darah itu dioleskan, ya ada tanda darah untuk apa?
supaya ketika tulah terakhir yang menimpa orang Mesir, yaitu pembunuhan anak-anak sulung, ketika malaikat maut itu turun kepada setiap rumah tangga, ya, setiap rumah tangga. Tetapi pada rumah tangga yang ada tanda darah, malaikat maut ini mundur, tidak akan masuk ke dalamnya, sebab sudah ada korban pengganti yang menggantikan kematian anak-anak sulung. Ada duka cita yang luar biasa di seluruh tanah Mesir. Setiap anak sulung mati, ya. Setiap hewan, binatang yang ada di keluarga itu mati. Tapi di setiap pintu yang ada tanda darahnya, tidak ada maut yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah ini istimewa karena kita rayakan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Ada kematian, ada maut yang menghantui setiap rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah ini menjadi begitu istimewa karena kita merayakan Paskah dengan tanda darah yang menjamin setiap kita, setiap rumah tangga untuk terlepas dari maut. Nah, saya percaya nubuatan itu Paskah 2000 tahun yang lalu sama artinya dengan saat kita sekarang. Ya, kita dihadapkan pada maut yang mengintai setiap saat dengan virus corona. Tapi kita percaya kalau kita memiliki tanda darah di rumah tangga kita, di setiap pribadi, maka percayalah kita akan terluput dari kematian. Kita akan terluput dari maut. Kita akan lepas dari wabah ini. Karena apa? Hanya satu, ada tanda darah Yesus dalam kehidupan kita. Pastikan Paskah ini kita punya tanda darah Yesus. Sebab firman Allah berkata nanti setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan menjamin setiap kali ada tanda darah dalam kehidupan kita, kita akan lepas dari maut. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan sebuah pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami laksanakan sakramen ini, layakkan kami hamba-Mu, pelayan perjamuan dan umat-Mu yang sebentar akan makan roti dan anggur, datang di dalam darah Yesus yang menyucikan kami dari segala dosa. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami, sehingga perjamuan kudus pada saat Paskah ini boleh menguatkan kami, menjamin kami, membebaskan kami, melepaskan kami. Terima kasih. Laksanakan sakramen perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat boleh silakan bangkit berdiri. Nanti Ibu Gembala akan melayani dengan membagikan roti dan anggur buat kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Semua sudah memegang roti dan anggur masing-masing. Yuk kita sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat roti dengan tangan ke atas. Terima kasih buat roti yang sudah terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan roti ini yang adalah tubuh Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Saudara jemaat, dengar firman Tuhan. Pada perjamuan malam yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, makanlah, menjadi satu peringatan akan daku. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur hari ini adalah benar-benar persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan ke atas. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi satu peringatan akan daku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur hari ini adalah benar-benar persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang menjadi tanda bagi kami pada hari Paskah 2020 ini. Ada tanda darah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap ambang pintu. Maka itu adalah tanda keselamatan yang sejati dari Tuhan. Terima kasih. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Karena Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian itu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit dengan iman, yang sakit disembuhkan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin berkata, yang miskin diperkaya, yang sakit dengan iman, yang sakit disembuhkan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi domba. Hosana, Yesus bangkit dari maut. Terima kasih. Perjamuan kudus. Saya minta Ibu Gembala maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa.
terima kasih Tuhan buat berkat pada sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah bersatu dengan kami, dan tanda darah-Mu itu ada di dalam kehidupan setiap kami. Itu yang menguatkan kami Tuhan. Ketika Engkau selalu ada bersama dengan kami, maka kami tidak takut Tuhan. Kami percaya dan pengharapan kami sepenuhnya kami gantungkan hanya kepadamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan takkan pernah berhenti kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, kita akan kembali melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Kiranya anugerah, berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal bersama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya diberkati, sama-sama katakan Amin.